Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Devita May Firnanda, NIM 1861173 dari Manajemen KPSDMP 2018. Di sini saya akan menjelaskan usaha kerajinan bambu, yaitu kerajinan bambu ini berarti kerajinan tangan yang bahan utamanya adalah bambu yang digunakan di dusun Brajan. Biasanya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua sehingga mudah untuk dianyam. Menganyam berarti menghubungkan bila bambu atau tutu bambu tanpa alat bantu sehingga tidak saling terlepas. Anyaman bambu ini dapat dibuat secara terbuka atau rapat dan dianyam dengan dua sisi bila atau tutu bambu yang terletak tegak lurus, atau dengan tiga sisir bila atau tutu bambu yang terletak miring satu sama. Kemudian pada anyaman yang terdiri dari lusi atau bila bambu yang terdiri dan pakan atau bila bambu yang berbaring dibuat susunan yang kaku dan stabil. Alasan saya kenapa memilih kerajinan bambu, karena yang pertama, anyaman bambu ini memiliki warna yang sangat unik sehingga membuat rumah Anda terlihat lebih nyaman karena penggunaan aksesoris anyaman bambu untuk rumah Anda. Yang kedua, anyaman bambu ini memiliki banyak jenis dan banyak pilihan karena anyaman bambu yang dibuat pada zaman sekarang sudah sangat berinovasi. Dan yang terakhir yaitu kualitas dari anyaman bambu ini tentunya sangat terjamin. Anyaman ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu analisis aspek lingkungan. Legalitas suatu perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah, di mana perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun dinyatakan sah menurut hukum, yaitu izin usahanya adalah yang pertama 1. SIUP atau surat izin usaha perdagangan, yang kedua NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan yang terakhir TDP atau tanda daftar perusahaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kerajinan bambu ini. Yang pertama, mudah budidaya dan perawatan. Yang kedua, laju tumbuh cukup cepat. Yang ketiga, daya tahan cukup tinggi. Yang keempat, dapat menjaga kualitas air tanah. Yang kelima, harganya relatif murah dibandingkan kayu. Yang keenam, terkenal kuat dan kokoh. Yang ketujuh, bobot yang ringan. Yang kedelapan, memberikan kesan yang natural. Dan yang terakhir, perlu biaya ekstra untuk membuat material bambu tahan lama. Selanjutnya yaitu analisis aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha dilakukan sekarang atau berkelihatan di masa yang akan datang. Kekuatan atau strength. Yang pertama, mempunyai usaha kecil menengah yang bergerak di bidang industri kerajinan bambu dan sangat berpotensi untuk menembus pasar domestik dan mancanegara. Yang kedua, lebih dari 150 jiwa di dusun Brajan berprofesi sebagai pengrajin bambu. Dan yang terakhir, telah ditetapkan sebagai desa wisata sentra kerajinan bambu oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, desain produk kerajinan bambu yang masih sangat sederhana dan kurang inovatif. Yang kedua, kualitas keawetan kerajinan bambu ini yang belum terjamin. Yang ketiga, manajemen pemasaran yang sangat konvensional serta cenderung pasif. Dan yang terakhir, etos wirausaha yang lemah sehingga dapat mengganggu proses produksi. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Memiliki peluang bagi dusun Brajan, yaitu dengan keahlian para pengrajin dapat membuat berbagai macam kerajinan dari bambu yang dapat menarik wisatawan baik maupun yang ada di negeri dan di luar negeri. Ancaman atau yang disebut threat
Strategi yang harus diterapkan yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi atau produk dan jasa. Untuk mengatasi hal ini dapat membuat pembeli menjadi selalu tertarik, yaitu dengan pengembangan produk dan desain dari kerajinan bambu ini. Selanjutnya yaitu pengaruh AMDAL dalam usaha kerajinan bambu. Bambu ini tidak memiliki nilai ekonomi tinggi karena pemanfaatannya yang terbatas, baik sebagai bahan kerajinan maupun sebagai industri. Selanjutnya yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Dibagi menjadi beberapa ini. Yang pertama, produk dari kerajinan bambu ini sangat bermutu dan berkualitas, sehingga kalau kita memiliki usaha ini kita akan mempunyai penghasilan yang bagus. Yang kedua, harga. Kerajinan bambu ini tidak bisa langsung menentukan harga sebuah produk secara salah, semuanya harus melalui tahap-tahapannya, sehingga harga produk kerajinan bambu ini tidak membawa dampak negatif bagi perkembangan sebuah bidang usaha yang telah dijalankan. Yang ketiga, tempat kerajinan bambu ini adalah kunci utama yang akan mengembangkan usaha kerajinan bambu ini akan maju atau tidaknya. Yang keempat, promosi. Kita harus bisa mempromosikan usaha kerajinan bambu ini ke berbagai media melalui IG, Shopee, Lazada, dan lain-lain agar bisa laris manis. Yang kelima, bukti visi. Elemen marketing mix pada kerajinan bambu ini juga sangat penting untuk diimplementasikan pada bisnis ini. Misalnya, menambah bentuk dari kerajinan bambu agar dapat meningkatkan faktor penjualan produk Anda. Yang keenam, orang. Dalam melakukan rekrutmen atau karyawan baru, banyak hal yang harus diperhatikan, yaitu dia harus serius dalam bekerja. Dan yang terakhir, proses. Elemen terakhir ini dalam marketing 7P yaitu proses. Jadi elemen ini merupakan pengalaman konsumen mulai dari awal pengenalan produk kerajinan bambu ini hingga proses pembelian produk tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, segmentasi. Dalam pengelompokan konsumen berdasarkan kebutuhan. Segmentasi pasar dalam bidang usaha kerajinan bambu ini yaitu masyarakat yang berada di daerah desa wisata sentra kerajinan bambu oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Yang kedua, target. Yang menjadi target dalam usaha kerajinan bambu ini yaitu semua masyarakat. Dan yang terakhir, pesaing. Adanya toko ini yang menjual kerajinan bambu tetapi kurang lengkap. Kalau kerajinan bambu ini banyak sekali pesaing di berbagai daerah, tetapi kerajinan bambu ini tidak kalah dengan kerajinan bambu yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah katanya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.